paranormal itu kan kerjanya sama jin, nggak percaya sama Allah. Nah, misal seperti itu. Padahal Mbak Yu Muslim, masih sholat juga, masih ya seperti itu kan orang nggak tahu. Ada juga itu bilangin ada penyanyi dangdut juga sama itu beliau itu juga, saya juga nggak tahu, maksud saya coba bertanya diri sendiri apa masalah saya pribadi dulu ya, saya nggak pernah punya masalah sama beliau-beliau itu, tapi kok begitu menjatuhkan orang ya, mereka juga punya turunan, mereka juga punya keluarga, apa yang kita tanam akan dituai, nggak cuma kitanya, bukan keluarga kita atau saudara kita, demikian juga dengan saya Mas, saya mungkin punya masalah, kesalahan, saya tuai sendiri atau dengan anak turunan saya atau keluarga yang lain. Demikian dengan orang-orang yang merasa benar ataupun merasa kepengen bicara seenak sendiri, itu mereka juga punya keluarga. Karena saya yakin Tuhan itu maha adil buat kita semuanya. Jadi apapun yang terjadi dengan sekarang ini, saya koreksi diri. Saya minta maaf kalau di luar sana merasa tidak terganggu atau tidak nyaman dengan terawangan saya. Tidak ada maksud saya untuk membuat resah, membuat rame, membuat gundah-gulana semuanya. Saya masyarakat, saya orang Indonesia, Mas Denny juga ya. Saya kepengen negara saya indah. Dan coba lihat di terawangan saya berapa tahun tempuh di beberapa media. Saya kepengen masyarakatnya maju tuh. Jokowi udah luar biasa, Presiden udah luar biasa dalam ngolah negara ini. Tapi kita sebagai masyarakat harus bersatu dan ikuti peran serta pemerintah, ikuti anjuran pemerintah dan sebagai masyarakat kita berperan di situ. Itu setiap saya bicara pun saya ada di sebagai anak bangsa di situ. Kalau tiba-tiba saya bicara dan kepengen pura-puranakan negara ini, siapa saya Mas? Saya cuma orang kecil, saya hanya penerawang, seakan saya punya kekuatan stigma yang luar biasa. Atau umat. Umat sebagai menjatuhkan, membuat orang runyam semua negara ini. Siapa saya? Saya setia, saya debu Mas. Mbak, berarti kan ada juga yang orang misalkan kalau tadi berarti Mbak ingin sampaikan kalau ada orang yang bermasalah, misalkan artis, Mbak sudah ramal agar dia hati-hati dan sebagainya. Kalau dia tidak terima kan haknya dia, betul ya Mbak? Betul. Tapi ada baiknya dia tidak ngomong dulu ke orang-orang, tapi kalau ngubungin Mbak Yu juga nggak apa-apa kan? Nanya. Ada juga kok berapa artis Mas? Mungkin takutnya suruh bayar Mbak nanti Mbak. Ada juga Mas berapa artis yang nge-DM saya, kok saya terawang seperti ini, saya sebutkan seperti ini. Tapi Mbak Yu siap menjawab? Saya menjawab DM itu. Jadi Mbak Yu itu ngomong tidak terus, misalkan pansos cari tenar atau misalkan buat agar orang liput Mbak Yu, itu enggak kan? Saya bukan tipe seperti itu. Nanya pun Mbak Yu juga bisa jawab? Jawab. Kan saya bilang, saya terbuka dengan suatu pembicara apapun, dengan teguran ataupun dengan pertemuan ataupun pertanyaan, saya akan jawab, tapi dengan bahasa etika dan sopan santun yang kita satu sama lain. Dan Mbak Yu nggak akan menghindar ya? Enggak. Mbak Yu jelas di mana alamatnya dan ada di mana ya? Saya bukan tipe pengecut Mas. Jadi saya sangat terbuka dengan apapun yang disampaikan orang, dan saya terima teguran dan masukan ke saya karena saya butuh itu. Tapi alangkah bijaknya kalau bicara dengan bahasa dan tempat yang baik, juga bahasa yang diatur dengan saling sopan. Karena tadi saya sangat menanamkan kesopanan ke pegawai saya dan ke semua orang. Seperti itu. Berarti kembali lagi ke SJ itu tadi. Mbak Yu juga tidak akan mungkin bisa tiba-tiba datang ke bandara, tidak boleh terbang semua, atau tiba-tiba ngomong ke maskapai yang kebetulan punya warna yang sama, terus buat hati-hati dan sebagainya. Itu malah nggak boleh ya, nggak bisa ya seperti itu Mbak? Malah saya nanti malah bermasalah buat saya juga Mas. Kan saya bilang, saya punya keterbatasan, saya hanya menyampaikan untuk saling kita waspada. Kalau menyampaikan saya dianggap gila juga bisa toh Mas. Orang percaya, saya harus menghadapi ratusan orang, ribuan orang untuk percaya terawangan saya. Ya siapa saya Mas? Saya hanya orang yang pekerjaan paranormal menyampaikan secara umum, silahkan dipercaya, tidak diamini aja, kalau tidak ya udah ambil hikmahnya, ambil benang merahnya. Tapi di sini hanya menanamkan satu hal, kita punya Tuhan gitu aja. Nah kita akan mencoba dari berbagai sudut Mbak. Ada juga orang yang bertanya seperti ini Mbak. Loh, kalau misalkan meramal itu kan, itu namanya pola Mbak. Pasti akan berulang. Jadi sebutkan saja banyak hal secara beruntun. Toh nanti kalau seandainya kejadian, ya pasti akan tinggal di aku aja. Yang tidak kejadian orang akan lupa. Nah ada orang yang berpendapat seperti itu. Mengatakan kepada saya atau mengalamatkan ada, kalau paranormal seperti ini dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Mbak Yu? Coba saya mau kembali ke flashback tahun 2012-2010.
waktu saya nerawang soal adanya tanah keluar dari perut bumi di daerah Jawa Timur. Yeah. Apakah ada orang terpikir adalah pola Lapindo? Sebelum itu belum pernah ada pola yang sama. Dan saya bicara di tamu-tamu saya, masih hidup orang tamu-tamunya. Mbak, tapi tidak pernah ke Sidoarjo terus lihat saya itu? Saya nggak tahu Mas, Jawa Timur kayak apa. Betul, satu cuma sekali ke PT PAL zaman saya kecil. Oh. Saya nggak tahu Sidoarjo di mana posisinya, nggak tahu. Saya bilang sama tamu-tamu saya. Di Indonesia belum pernah ada loh itu. Apanya? Ya itu kejadian lumpur keluar tuh belum pernah ada. Waktu itu tahu sekian itu kan sudah ngomong akan ada di perut bumi itu keluar airnya tanahnya banyak lumpur, banyak nutupin satu perkampungan, dan di situ akan nggak bisa dihentikan. 2 minggu kemudian di daerah Jawa Timur tanah lumpur, lah itu saya pikir ada bisa Parumar kasih ayam kayak nggak bisa dihentikan, memang itu jalannya seperti itu. Terus ada lagi zaman dulu apa ada yang namanya tanah bergerak Mas. Tanah bergerak terus nggak ada batasnya. Yeah. Itu setiap tahun saya sebutkan pertama di 2015 di acara Mas Tukul. Apa sudah ada bahasa seperti itu? Saya mau tanya. Belum pernah ada sebelumnya. Coba cek aja di media. Kan belum ada. Tanah bergerak kan jadi gempa, kan pergerakan tanah geser tanah Jawa tanah ini. Coba dicek semuanya. Apa ada? Gitu loh. Saya menerawang bukan berarti kepengen pansos pas kembali lagi. Yeah. Mungkin sebagian orang yang melihat profesi saya atau melihat pribadi saya tidak pernah merasa hebat dan saya tidak merasa wah gitu loh Mas dalam menerawang. Saya hanya pikir apa yang saya lihat sama bisa bicarakan dong. Yeah. Saya nggak pengen yang neko-neko gini, mau nggak mau ya udah. Jadi kalau pola itu tadi tidak ada ya, karena itu belum pernah ada kejadian seperti itu. Saya kan cek di media, saya juga punya buktinya. Waktu saya sempat ambil video juga. Dan berjalan waktu saya pernah bilang bahwa akan jadi gempa di inisial M. Pak Geblok juga belum pernah ada ya, sebelumnya. Saya bilang ada Pak Geblok 2016. Iya. Pak Geblok itu apa? Jadi apa ya? Kok banyak yang meninggal ya? Cuma saya tanya bahwa Tuhan Maha Besar ada di sini juga. Tadi ada saya lihat tulisannya Tuhan Maha Besar. Saya nggak tahu itu corona Mas. Saya kira itu akan jadi Pak Geblok secara satu wilayah tertentu. Ternyata membesar karena saya lihat kok banyak orang meninggal ya seperti gitu loh. Terus ada juga yang di Indonesia M atau B nanti air banyak curah ke darat, air laut. Itu kan waktu itu banyak banget Mas inisial M Mas. Iya. Terus ada gunung yang di inisial B Jawa Barat udah lama tidak aktif tiba-tiba meletus gunung Tangkuban Perahu. Iya, iya. Seperti itu Mas, tidak gampang saya. Mungkin ada yang mungkin yang dirasa benar dicocokkan seakan benar, yang tidak benar tidak dianggap tidak seperti itu. Saya kok ngakuin salah ya salah, kok ngakuin itu tidak bukan terawangan saya ataupun terawangan saya salah ya saya akan bilang salah. Ya berarti kalau salah atau itu tidak terjadi, berarti kan memang bisa dihindari Mbak, betul nggak? Sebenarnya bisa dihindari walaupun maju atau mundur, tapi ataupun tidak ada sama sekali. Ini hanya saya bilang terawangan jangan jadi patokan. Karena terawangan itu hanya saya bicara melihat fungsinya untuk dari kegunaan untuk satu sama lain saling mengingatkan, bukan untuk pansos, sekali lagi bukan pansos, tapi kembali ke manusianya. Mas Doni, hati-hati besok dompetnya mau hilang. Kalau nggak percaya kan terserah. Tapi aku percaya, moga-moga Tuhan melindungi apa yang akan terjadi nanti. Seperti itu. Dompetku di mana? Jadi takut karena Mbak Yu yang ngomong loh. Saya pernah Mas Nerawang, ini orang Bandung tapi orang Kerinci. Enggak apa-apa diceritain. Enggak apa. Dia juga tahu saya. Dia tuh suka pakai perhiasan lengkap, jam Rolex seperti itu Mas. 2016 beliau bilang pertama ke saya kan sama keluarganya gitu. Saya bilang, Pak D gitu bilang, nanti perhiasan semua di jari sama jam tangan itu hati-hati jaga karena nanti akan hilang semuanya. Gak mungkin kemana ada aja, ini gak pernah tak lepas kok. 2 hari kemudian subuh-subuh jam 5:30 telepon saya, Mbak perhiasan saya habis semuanya, jam tangan saya habis semuanya. Ya kok bisa? Saya nggak pernah ke rumah sakit Jakarta lah ya, ke rumah sakit Jakarta. Saya nungguin kakak saya dari Sumatera datang karena sakit. Saya baru mau wudhu, mau mengok, udah habis semua itu. Saya taruh enggak di wastafel ditaruh. Dia mau sholat, mau wudhu. Begitu balik udah nggak ada semua. Padahal niatnya pekerjaannya baik. Niatnya baik. Terus dia ke kamar mandi waktu bilang saya mau wudhu, mau sholat. Terus saya bilang Pak yang ambil logatnya lain, coba ditelepon. Benar logatnya lain Mbak. Logatnya seperti daerah itulah, luar lah ya. Nggak akan kembali. Itu udah jalannya. Kemarin saya bicara seperti itu, maksudnya Pak D, jangan dipakai dulu. Daripada nanti apa yang tak lihat itu benar. Berarti bisa dicegah ya? Bisa dicegah. Jangan dipakai dulu, daripada saya nanti kejadian saya nyesel. 1 sampai 1 minggu, 1 sampai 40 hari lah, hindari dulu itu pakai. Pakai sederhana jam tangan biasa. Berarti Sriwijaya SD 182 sebenarnya bisa dicegah juga? Walau alam. Karena ada takdir juga.
Karena ada banyak orang ya di situ ya. Kalau ini kan menyangkut dia pribadi. Kalau itu kan banyak orang yang ada di situ. Bahkan katanya ada yang mau berangkat nggak sanggup bayar swab, akhirnya nggak berangkat. Ya, betul. Ya, terus ada yang KTP-nya juga di itu. Iya, itu karena Tuhan udah punya kehendak, Mas. Oh. Nasib takdir manusia tiap orangnya kan lain-lain. Jadi kita nggak bisa memilah satu-satunya. Termasuk Suwargi Syekh Ali Jaber kemarin ya. Udah dicek dia negatif, ternyata positif sekali, terus langsung lewat itu. Ya, wow. Banyak kejadian orang besar yang tahun ini juga yang meninggal juga, Mas. Jadi hati-hati dengan corona ya di luar sana. Ini belum selesai karena kita masih perlu perjuangan, masih perlu menjaga semuanya, dan peran serta kita sebagai masyarakat untuk ikut anjuran pemerintah tuh benar-benar dilaksanakan. Karena kita hanya masyarakat bagaimana kita semua terhindari dari corona ini, jaga kebersihan dan itu. Dan moga-moga yang maskernya SJ182 ini segera evakuasinya segera dimudahkan ya semuanya. Harapan saya, Mas, secara pribadi saya ikut berbelasungkawa buat keluarga korban yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan keikhlasan karena Tuhan sudah punya kehendak, kita hanya manusia harus ikhlas. Bagi yang korban semuanya yang belum ditemukan ataupun sudah ditemukan, semoga ditempatkan pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Amin. Oke, Mbak. Nah, sebelum terakhir ini. Biasanya tuh kalau kita ngomong sama orang atau istilahnya mau lakukan sesuatu, kadang ada yang kita kelupaan ya, ngomong kayak gitu. Nah, pas sudah diomongin, oh iya tadi lupa disampaikan. Nah, untuk hal seperti ini, Mbak, di 2021 ada nggak setelah preskon, wah aku lali ngomong wingi lah. Ada nggak kelupaan, Mbak? Ada, tapi bukan untuk untuk kepentingan umum, saya nggak mau ngomong. Oh gitu. Nggak, kalau yang untuk kepentingan umum apa, Mbak? Yang harus diwaspadai selain yang kemarin. Kalau yang kemarin Mbak Yu ramalkan kan ada di channel, ada di mana-mana. Nah, yang kelewat tapi pengen disampaikan, mumpung kita lagi ngobrol ini. Untuk 2021 kita tuh kan harus lebih banyak giat bekerja. Ya, giat bekerja. Ya. Oke. Tapi perbanyak, walaupun kita kembali ke rumah karena sedang merajalela nih corona 2021, kembali ke rumah bukan berarti nganggur, balik ke rumah harus berspekulasi hidup, bagaimana kerja di rumah tapi menghasilkan. Itu harus diupayakan, bagaimana membuat satu rencana untuk kebutuhan hidup, bagaimana mengupayakan biar kita tetap di rumah tapi tetap bekerja dan menghasilkan. Itu karena corona masih nggak karuan. Dan adanya vaksin itu kan belum merata semuanya. Kita masih menunggu itu masih jeda berapa waktu kita tidak tahu. Nah, dalam waktu jeda menunggu itu kita pintar-pintar untuk mengolah semuanya secara bijak dan tetap jaga kesehatan, tetap berupaya kalaupun di luar sangat bahaya untuk melakukan aktivitas di rumah tapi tetap bisa menghasilkan aktivitas. Karena gini, Tuhan membuat suatu cobaan buat kita, pasti ada celah di mana kita juga bisa bangkit dan memberi kebahagiaan di antara itu. Itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Nah, kalau masalah politik kan Mbak tadi bilang, sebenarnya mau diluruskan itu tadi, nggak ada 2021 itu ganti dan sebagainya. Selain itu apa yang harus diwaspadai, Mbak? Kalau 2021 aja, nggak usah jauh-jauh, Mbak. Yang jelas kita sebagai masyarakat tetap dari 2021, kita saling waspada, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan kita bersatu untuk Indonesia. Karena takutnya seperti tempo banyak orang yang tidak nyaman dengan kehidupan kita di Indonesia, karena Indonesia tuh kaya loh, Mas. Indonesia tuh kaya banget. Jangan sampai dilirik sama orang asing untuk banyak hal yang tidak baik, yang jadi baik jadi tidak baik. Nah, ini juga saya pernah meramalkan juga dengan cara saya itu ada, berarti memang orang luar negeri itu yang mengacak-ngacak Indonesia sebenarnya. Bukan, saya nggak mau sebut itu luar negeri apa enggaknya. Tapi kita sebagai masyarakat harus Indonesia rukun. Harus rukun, bersatu dan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita udah Bhinneka Tunggal Ika udah kayak ditinggalkan. Jadi kita tetap bersatu Bhinneka Tunggal Ika dan seperti kembali dulu kita tetap bersatu untuk Indonesia hebat. Kalau investasi berarti masih mungkin bagus atau enggak? Mungkin, Indonesia masih kaya, Mas. Lebih baik dibandingkan 2020. Kalau peningkatan secara ekonomi pasti akan ada perbaikan setelah di bulan Juni. Masa transisi sekarang sampai di bulan Juni kita masih merangkak jungkir balik. Gitu. Tapi maka ada perbaikan setelah bulan Juni. Makanya kalau invest juga nggak masalah. Kita dengan menunggu corona juga tidak mungkin kita nggak makan, tuh, Mas. Kita kan harus bekerja. Harus bekerja, mencari celah, mencari situasi dan mencari keberuntungan. Seperti ada pembicaraan ke saya kan, ada yang Mbak Yu ibaratnya para mas sampah itu ujungnya kan duit. Kembali lagi. Mau profesi apapun, pekerjaan apapun, entah polisi, entah pesulap, entah guru, entah apapun, kan ujungnya juga mencari rezeki.
Tapi dengan cara masing-masing orang mencari dan dengan cara dia mencari rezeki. Jadi hargai suatu profesi orang tanpa harus menjatuhkan, karena Tuhan udah menggariskan tiap manusia dengan kehidupan masing-masing. Oke. Nah ini kalau nggak ditanya, ini terakhir kali, pertanyaan terakhir, karena kalau nggak ditanya pasti ditanya orang-orang. Artis. Ya, apa? Nah, tentang selebriti apa yang kemarin kelupaan belum diomongin terus harus disampaikan? Misalkan akan terkena narkoba lagi atau apa, atau misalkan... Saya buka catatan dulu, Mas. Iya, monggo. Siapa tahu ada yang kelupaan. Kalau yang sudah dibicarakan kan bisa langsung dilihat di channel. Tapi saya yang sini yang saya masih itu soal banjir bandang masih ada. Oh, gimana Mas. itu? Ini ada di Jawa Barat masih ada, Jawa Tengah ada, di luar Jawa juga ada. Fenomena alam, langit juga masih ada. Iya. Terus gempa juga masih ada, gunung meletus juga masih ada. Ini masih PR, Mas. Terus prostitusi meningkat. Oh. Terus dari sini ada penyanyi dangdut, ada FTV, ada artis. Kasus ini dah kasus ini nggak baca ya. Iya. Tapi saya udah kebaca tadi. Tapi apa untuk dunia keselebritian 2021 ini akan seperti apa, Mbak? Apa yang menghebohkan? Kalau dunia 2021 ini jelas kan nggak jauh dari 2020 ya, Mas. Mungkin emang agak naik, Mas. Kehidupan ke dunia artis akan agak sedikit naik, tapi memang polanya masih tidak jauh dari 2020 karena memang kita menghindari kerumunan. Yeah. Dan di sini kita sekarang ramenya YouTube seperti saya kan mainnya YouTube. Betul. Kita akan lebih cenderung memainkan satu permainan ataupun memainkan suatu cerita ataupun konten-konten yang menarik di YouTube. Itu tontonan yang ditunggu tiap harinya oleh masyarakat. Dan sebagian mungkin TV kan banyak nih sinetron lagi heboh, luar biasa. Nah itu akan bikin orang betah di rumah. Oh, baik. Tapi di bioskop juga masih ada, tapi kan cuman rentetan dan caranya kan berbeda, terlalu ribet ya. Betul. Nah, otomatis perlu waktu jeda untuk melihat di bioskop. Walaupun banyak film yang masih tertunda karena adanya corona seperti ini. Iya, betul. Padahal masih banyak artis yang luar biasa digali untuk dunia perfilman, Mas. Banyak karya yang tertunda hanya karena corona. Yang dicari solusi bagaimana menyamankan orang untuk melihat di bioskop. Berarti itu bocoran 2021 karya ada tapi harus dibuat agar mereka mau datang untuk menyaksikan ya. Ada teori ataupun cara bagaimana menyamankan penonton untuk melihat di bioskop, karena lain, Mas, di TV sama di bioskop kenyamanan itu tetap kayak di bioskop. Kayak nonton bola di layar 100 inch sama di stadion ya beda rasanya. Jadi ada kerinduan, masyarakat itu merindukan suasana di mana melihat bioskop dengan ramai, dengan indah, puasa, terus lebaran, Natal, tahun baru semua dengan gembira yang kebersamaan. Ya, betul. Ini yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Betul, Mbak. Moga-moga cepat selesai ini semua. Amin, walaupun perlu waktu. Iya, Mbak, terima kasih banyak. Sami-sami. Ya, ini biar meluruskan juga banyak pertanyaan kan. Akhirnya dengan ini kan orang akan tahu. Karena saya juga membaca-baca komen kebanyakan, dan pertanyaan saya itu sebenarnya pertanyaan dari komen, Mbak. Termasuk dulu saya termasuk yang menantang Mbak Yu. Mbak Yu kalau bisa ramal, coba ramalkan kapan meninggal. Nah, dan ada kan itu di channel saya. Di IG saya itu banyak, Mas. Coba ramalkan sendiri kapan Mbak Yu mati. Banyak banget ke saya, Mas. Loh, Mbak harusnya jawab mereka. Saya sudah tahu. Nah, tapi kalau kamu matinya tanggal sekian, bulan sekian, gitu, Mbak. Saya bilang gini, kalau kepengen tahu banget apa kepengen tahu aja. Kadang mereka jawabnya nggak pengen tahu, ya udah, kalau nggak pengen tahu kenapa harus komen gitu loh. Jadi di IG saya tuh banyak yang menghujat saya secara kayak nggak punya agama. Mungkin gini loh, Mbak, karena Mbak Yu kalau bicara itu cepat, orangnya kelihatannya galak, kelihatan ini. Emang galak. Tapi kan kalau ngobrol seperti ini sebenarnya semuanya jelas, Mbak. Kalau ditanya juga bisa menjelaskan. Tapi karena waktu dan sebagainya, orang akhirnya salah tangkap. Ya mohon maaf untuk mereka, Mbak, tapi ya mungkin mereka begitu karena belum mengerti. Saya nyadari, Mas, segala kekurangan saya sangat nyadari itu. Dan setiap orang komen, Mbak, cara ngomongnya seperti itu. Nah, saya bisa apa, Mas? Kan dari sononya Tuhan sudah menciptakan segala bentuk saya seperti ini gitu loh. Dan saya mohon maaf kalau di luar sana tidak nyaman ataupun tidak suka dengan adanya saya atau terawangan saya. Saya mohon maaf. Karena saya tidak akan menyinggung satu personal orangnya, tapi saya hanya memberi kewaspadaan, saling mengingatkan dan memberi hal positif kepada Anda semuanya tanpa menyinggung satu agama ataupun kepaksaan untuk percaya dengan terawangan saya. Bahkan Mbak waktu mengatakan misalkan satu artis akan begini dan begitu, itu sebenarnya kan contoh agar yang bukan artis pun nggak begitu. Iya. Betul kan? Cuman mungkin Mas, mungkin saya tuh anggap saja saya bodoh, cara penyampaian saya kurang baik.
Tapi Tuhan Maha tahu maksud saya, hati saya seperti apa. Kalaupun ada dapat di depan, semua ada garis hidup saya seperti itu. Jadi saya sudah berusaha sebagai manusia yang di luar sana pengen membesar-besarkan berita kembali ke manusianya. Karena yang tahu isi pikiran saya, tahu hati saya itu adalah Tuhan dan tim saya. Karena bagaimana saya menciptakan satu terawangan itu tidak gampang. Karena ada gambaran ditulis, kadang-kadang anak buah saya Panji nulis apa yang jadi pikiran saya itu. Karena, jadi Mbak Yu itu kalau ada terawangan itu pasti akan mendingan manggil orang buat nulis ya? Iya. Oke, nah kalau bisa nyanda akhirnya nulisnya di sini. Iya, karena saya itu kan nggak udah pada pulang, saya nulis sendiri. Karena itu kayak seliweran gitu. Dan setelah ditulis Mbak, itu pasti akan disimpan kan? Iya. Buat dicocokkan. Betul. Oke, tapi anak-anak juga nulis, ada yang salah nggak Mbak? Waktu terakhir itu yang narkoba ya. Iya. Itu saya sempat ngomong tapi sama anak nggak ditulis. Kalau saya bilang nggak usah ngapain. Ya udah toh nanti kejadian terus ketahui juga. Tapi itu tadi ternyata caranya Mbak Yu untuk itu ya, untuk menerawang ya. Itu saya anggap itu entah gift entah apapun itu Mas, Tuhan sudah membentuk saya seperti ini. Iya. Jadi di luar sana mungkin saya tadi sekali lagi minta maaf. Jadi dirasa dibuat kerusuhan ataupun dibuat saya membuat huru-hara ataupun jadi orang jadi tidak nyaman, jadi gelisah dengan terawangan saya. Mbak minta maafnya karena itu kan. Iya. Tapi Mbak mengaku nggak melakukan itu kan memang. Tidak. Saya kan berani tes kebohongan berani gitu loh. Kan ada kan alat seperti itu. Iya. Jadi yang buat di luar sana kalau dengan terawangan saya itu tidak nyaman ataupun tidak membuat Anda membuat Anda gelisah semuanya ataupun tidak suka dengan Anda kehadiran saya mohon maaf. Inilah saya dengan segala kekurangan saya. Karena maksud saya menerawang bukan untuk memberi kegundahan atau huru-hara ataupun bahasa yang seperti itu ataupun ada bahasa seperti lengser 2021 tidak ada sama sekali. Karena saya maksudnya tidak seperti itu. Jadi mohon dipahami secara positif dan yang di luar sana yang punya akun-akun tolong sama-sama cari rezeki. Saya juga tahu Anda mencari follower tapi tolong jangan dipotong-potong itu terawangan saya. Untuk sekian kali dulu zaman Kang Teddy, Tarina juga dipotong-potong ribut rame, saya juga kena imbasnya. Sekarang dipotong-potong juga, saya juga kena imbasnya. Tapi apapun pekerjaan dari semuanya saya hormati, saya hargai. Tapi kita tetap berpikir positif dan satu sama lain saling mengisi. Amin. Seperti itu aja Mas. Ya. Terima kasih banyak Mbak Yu. Ya, terima kasih juga untuk semua yang ada di sini menyaksikan, terutama Science Seeker semuanya. Semoga ini membuka satu wawasan dan satu pola pandang yang baru. Nggak ada satupun kita meminta untuk seseorang percaya. Betul. Ini adalah satu pola pikir yang untuk dipertimbangkan dan apapun itu ambil baiknya dan buang buruknya karena ya kita bukan tempat kebenaran tetap di Tuhan. Tuhan Maha Esa. Mungkin ini juga tidak mengurangi orang yang tidak suka dengan saya bicara seperti ini. Justru akan mungkin lebih diolah lagi ataupun apapun itu kembali saya pasrahkan semua karena saya yakin saya punya Tuhan. Itu aja. Kita hanya manusia biasa kok. Amin Mbak. Amin. Oke, tetap saksikan di channel ini dan juga channel Mbak Yu semua yang akan bisa menginspirasi tentang dunia misteri ya saya bilang ini Mbak. Semoga akan bisa terkuak walaupun sedikit demi sedikit. Saya Denny Darko. Terima kasih.